rekening nganggur 3 bulan diblokir sama negara. Tanah nganggur 2 tahun disita oleh negara. Giliran kita yang nganggur bertahun-tahun dicuekin sama negara. Tapi gak apa-apa lah. Emang seperti kata peribahasa sih, di mana bumi dipijak, disitulah kita bayar pajak. Piro mbak duitnya sama sening bang mbak? Duitku ning bank 30 juta rupiah. Ya Allah, masak nih mbak iki mbak Banyuwangi duitnya 30. Iya anu tenan aku pemerintah jancuk itu. Kurang ajar. Bukan tenan loh. Kene ra iso balik. Ya Gak tiap Allah. tahun balik asu pemerintah undang-undangnya saiki kok tai. Tenan. Iku duit tak ceker-ceker caca dibekukan tenan. Padahal TKW lo ini ya. Gimana menurut anda semuanya? Ini toh orang Banyuwangi yang ada di Hong Kong ya. Banyuwangi. Banyuwangi ada di Hong Kong, dia uangnya ada 30 juta. Di bank apa mbak? BCA. BCA sudah dibekukan sama pemerintah. Pemerintah Iya ngene iki guys. asu. Iku Jan. dudu anu malah ngidek ning rakyat iku. No, malah dibekukan. Gimana suaranya yang dulu? Saya gak nyoblos Prabowo duduk dulurku. Aku ora tau nyoblos. Prabowo ora tau nyoblos aku. Mana yang nyoblos Prabowo? Mana rupa Nomor baru nih. Halo, selamat sore. Iya, saya lagi nyetrika jas hujan saya. Hah? Minta maaf. Kenapa? Baru kenal udah minta maaf. Rekening saya dibekukan, minta maaf. Tumben amat Bapak. Nggak cocok ah. Iya, nggak apa-apa Bapak. Iya, saya udah biasa dijajah sama negara sendiri. Tapi ngomong-ngomong itu dibekukan itu, tapi duit tabungan saya aman kan maksudnya? Oh aman, cuman diblokir sementara terus saya nanti ngubungin ke bank gitu. Oh iya. Ih bapak jangan marah. Saya cuma nanya doang, ngerinya kan duit tabungan saya dipakai teman-teman bapak buat beli pajero tetot. Iya nggak ikhlas saya lah. Tanah 2 tahun? Oh tanah 2 tahun nganggur juga disita negara. Ih enggak bapak, enggak enak apaan sih, enggak cocok sama sifatnya, enggak enakan gitu. Enggak cocok bapak, nggak apa-apa, ambil aja. Iya, sebagai warga negara yang baik kan saya juga nyumbang tanah buat ngubur teman-teman bapak. Enggak bercanda bapak, bercanda ayolah. Iya saya tahu peraturan itu baik untuk warga negara, saya tahu, makanya saya nurut-nurut aja. Kayak Cipung nurut sama Susrini. Bener. Pak, ngomong-ngomong ini saya janda nih udah setahun nganggur nggak disita negara. Enggak. Ih, saya surat-suratnya lengkap pak, bisa masak, cuman kaki doang kena tomcat. Nggak mau? Oh, ya mati. Buset dah, PPATK bakal membekukan rekening bank yang nggak ada transaksinya selama 3 bulan. Alasannya karena rawan disalahgunakan. Logikanya di mana, PA? Yang perlu dicurigai itu justru rekening dengan transaksi yang nggak wajar, bukan rekening yang nggak ada transaksinya. Terus gimana nasib rakyat yang cuma nyimpen duit di bank buat keadaan darurat? Udah tiap bulan dipotong, dibekukan pula. Goblok. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Kagak ada badai, kagak ada hujan, tiba-tiba PPATK melakukan pemblokiran terhadap rekening pasif. Alasannya karena rawan disalahgunakan. Logikanya apa coba yang mau disalahgunakan? Lawang rekeningnya aja kagak ada transaksi. Lagian rakyat juga paham, memindah tangankan rekening pribadi ke orang lain itu bisa dipidana. Ini jangan sampai justru malah pemerintah yang menyalahgunakan rekening rakyat untuk penyaluran bantuan fiktif. Tugas PPATK itu melacak aliran dana yang mencurigakan, bukan malah memblokir rekening rakyat. Setan. PPATK memblokir rekening warga yang nganggur selama 3 bulan. Pertanyaan gua, variabel 3 bulan itu dari mana ya? Apakah ada research-nya, datanya? Atau pas kalian meeting aja, kayaknya 3 bulan aja deh, gas. Terus alasannya takutnya rekening tersebut dipakai buat tindak kejahatan seperti pencucian uang, penampungan uang judol. Masalahnya kalau rekeningnya dipakai buat kayak gitu, itu rekeningnya aktif pak, bukan rekening yang mati. Pasti mereka tuh lariin datanya ke sana kesini, malah aktif banget itu. Karena mereka mau uangnya itu nggak kelacak. Dan biasanya ujungnya tarik tunai pasti, bukan rekening yang nganggur. Banyak banget cerita warga kalau gue lihat di sosial media, bapaknya seorang petani, nabungnya cuma 4 bulan sekali, diblokir. Atau seorang anak buatin rekening buat ibunya biar ibunya punya tabungan.
diblokir. Kan jadi ribet. Masih banyak Pak orang Indonesia yang simpen uang di rekening. Nggak semua orang tuh ngerti kalau uangnya nganggur. Gue main saham, gue main kripto, gue main obligasi. Nggak semua orang ngerti. Rata-rata orang di kampung yang nyimpen uang di bank, di rekening. Terus katanya udah blokir ratusan ribu rekening senilai 428 miliar. Ya elah, korupsi di Indonesia aja puluhan triliun. Itu tuh bukan prestasi, itu cuma ngerjain warga. Dan gue semakin yakin kalau nggak ada privacy di rekening gue juga. Jadi intip pasti diblokir aja bisa, apalagi cuma diintip. Masa kita balik ke zaman batu naruh duit di bawah bantal? Dan harusnya dengan kecanggihan teknologi saat ini ya nggak main solusi yang general kayak gitu, tiba-tiba diblokir semua aja pakai variabel 3 bulan gitu. Rekening yang ilegal tuh kan pasti ada patternnya. Data tersebut bisa dimasukin ke model, dibuat analisa. Oh kalau begini berarti terindikasi pencucian uang, baru yang itu diblokir pakai teknologi. Terus peraturannya aneh, misalkan nasabah prioritas ya harus ngedepin uang di bank sejumlah yang bank tentukan. Dia udah ngedepin buat jadi nasabah prioritas, rekeningnya diblokir. Kan kocak peraturannya ya. Info terbaru di Indonesia, rekening kalau dalam 3 bulan tidak melakukan transaksi itu bakal dibekukan. Tanah yang dalam 2 tahun itu tidak dimanfaatkan juga bakal diambil negara. Perbedaan rekening di sini dan di luar negeri Pak infonya ya. Kalau di luar negeri itu rekening yang melakukan kebanyakan transaksi, contohnya kita sebagai pekerja itu menerima gaji 1 bulan sekali, tetapi dalam 1 bulan rekening kita melakukan 30 transaksi, kayak menerima transferan 30 kali. Nah itu perlu dicurigai dan orang bank bakal menelpon kita meminta penjelasan Pak, baru rekening kita akan dibekukan. Saya pun pernah ngalami di luar negeri itu rekening saya dibekukan. Masalahnya ya karena saya jualan dan teman-teman saya itu kalau bayar kan langsung ditransfer gitu ya, jadi orang bank itu menanyakan, meminta penjelasan ini duit dari mana gitu. Konsekuensinya yaitu saya tidak bisa membuka bank di situ lagi. Cuma itu uang saya semuanya tetap kembali ke saya, tidak disita atau tidak enggak. Meskipun hitungan sen itu semua dikembalikan. Tapi kalau di sini kok bisa nggak melakukan transaksi tapi rekeningnya malah dibekukan. Ya kan nggak semua orang itu uangnya banyak harus sering-sering transaksi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gimob. Izin hormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, hormat Jenderal. Kali ini rakyatmu sedang berkeluh kesah dengan 2 kebijakan yang telah Bapak buat. Apa benar kebijakan yang ini akan Bapak terapkan untuk kami? Pertama, kebijakan bila mana ada lahan yang tidak kami garap selama 2 tahun, maka akan dirampas oleh negara. Yang kedua, bila mana tabungan kami selama 3 bulan sampai 12 bulan tidak ada transaksi, maka akan diblokir oleh negara. Hormat Jenderal, cukup sudah penderitaan yang kami rasakan Jenderal. Jangan lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan kami rakyatmu Jenderal. Cukup sudah kami mengumpul rupiah demi rupiah Jenderal untuk mendapatkan jaminan hari sehat kami kelak yang kami tabung untuk usaha. Bagaimana kami mau menikmati kemerdekaan ini Jenderal bila kami merasa tertindas dengan negara kami sendiri Jenderal? Rekening kamu diblokir dan kamu tidak melakukan pelaporan, maka uang kamu bisa jadi aset negara loh. PPATK baru saja menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2024 sudah ada 28.000 rekening bank yang diblokir. Apakah rekening kamu salah satunya? Rekening-rekening yang diblokir ini rekening-rekening yang dianggap dorman atau tidak aktif selama kurang lebih 3-12 bulan. Dan di beranda saya juga berseliweran para nasabah bank yang rekeningnya terblokir dan tidak bisa digunakan. Dasar hukumnya jelas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 65-67. PPATK bisa meminta bank untuk menghentikan transaksi sementara. Kalau dalam 20 hari tidak ada keberatan, kasus diserahkan kepada penyidik. Kalau dalam 30 hari pelaku tidak ditemukan, penyidik bisa menyerahkan ke pengadilan agar uang di rekening itu ditetapkan sebagai aset negara. Artinya, kalau kamu nggak sadar kalau rekening kamu diblokir dan kamu tidak mengajukan keberatan, maka ada kemungkinan uang kamu berpindah status lewat jalur hukum. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Jelas-jelas loh, ini tulisannya junior teman-teman, junior ya. Tentang rekening selama 3 bulan tidak aktif itu diblokir PPATK, itu bukan isapan jempol belaka, itu adalah benar adanya. Pas saya cek sendiri, saya punya 2 rekening ini ya, punya 2 rekening, ini punya anak-anak saya, dan ini ada tulisannya junior ya teman-teman ya. Setelah saya cek, ternyata keduanya sudah
terblokir ya. Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 tahun disita negara. Lah lu nganggur bertahun-tahun, negara nggak peduli tuh. Apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, ya misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya? Dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri.